Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, teman-teman, kali ini kita mau sedikit update lagi jalur Palembang Lubuk Linggau via Pali. Cuma ini videonya nggak full perjalanan dari Palembang sampai ke Lubuk Linggau ya. Cuma aku mau share ke teman-teman beberapa titik yang akan teman-teman lewati kalau melintas di jalur Pali. Secara keseluruhan mulai dari Palembang, Indralaya, Prabu Muli, kemudian masuk ke Simpang Belimbing, kemudian ke arah wilayah Pali sampai ke perkebunan PT MHP dan Simpang Cecar. Kondisi jalan itu tergolong bagus ya teman-teman, cuma memang ada beberapa titik yang rusak. Nanti aku perlihatkan dalam video ini. Dan selebihnya jalan yang rusak itu ketika mulai memasuki wilayah Kabupaten Musirawas. Salah satunya di video yang aku share kemarin ya, tanjakan di Desa Tambangan, itu di wilayah Kabupaten Musirawas. Dan ini kita mulai record video ketika memasuki wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Tepatnya nanti di depan kita akan mendekati wilayah Simpang 5 Pendopo Pali ya teman-teman. Nanti sebentar lagi di depan, dan kondisi jalan di pusat kota tergolong cukup ramai walaupun tidak macet ya. Nah, ini dia di depan Tugu Simpang 5 Pendopo Pali, yaitu Tugu Ikan Serandang kalau tidak salah namanya ya teman-teman. Dan kalau mau ke arah Lubuk Linggau, teman-teman ambil jalur yang ke kiri yang ini. Dan mulai dari arah sini, kondisi jalan itu akan lebih kecil dibandingkan jalan raya utama ya teman-teman. Titik pertama yang aku mau share ke teman-teman ini setelah simpang Desa Benakat ya teman-teman, ke arah Lubuk Linggau. Dan tipe jalannya mulai dari sini itu cenderung berkelok, walaupun jalan aspalnya mulus cuma tidak begitu lebar dan tipe jalan yang berkelok. Di kanan dan kiri juga terdapat beberapa pemukiman penduduk, dan teman-teman harus berhati-hati karena mulai dari arah sini jalan yang berkelok itu cukup banyak ya teman-teman. Dan ini salah satu titik jalan yang rusak dan pecah, dan biasanya ada penduduk sekitar yang kayak minta uang seperti ini. Cuma ini bukan wajib ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kasih uang sukarela dipersilahkan. Tapi kalaupun teman-teman nggak mau kasih uang juga tidak apa-apa. Mereka nggak pernah maksa ya. Selama ini kita lewat cukup sering, mereka nggak pernah maksa kendaraan kita harus bayar ketika lewat jalur ini. Lanjut lagi perjalanan, gak jauh dari titik jalan yang pecah dan dijaga oleh penduduk sekitar tadi. Selanjutnya ada teman-teman juga yang bertanya bagaimana update kondisi jembatan yang kondisinya menurun atau yang sering tergenang air ya. Nah, ini salah satu titik yang mau aku share juga. Dan ada yang bertanya bagaimana kondisinya sekarang, apakah sudah ada perbaikan. Sejauh ini belum ada perbaikan yang signifikan ya teman-teman. Jadi masih kondisi lama, jalur jembatannya itu masih menurun atau lebih rendah dari posisi jalan. Sampai saat ini belum ada perbaikan yang signifikan ya teman-teman. Jadi kondisinya masih seperti sebelumnya, dan ini lokasi jembatan yang posisinya lebih rendah dari jalan dan sering tergenang oleh air. Memang kemarin beberapa waktu lalu sudah sempat dicor, teman-teman bisa lihat sedikit sambungannya itu sudah cukup rata, tapi memang kondisinya masih sering tergenang air ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada perbaikan supaya posisi jembatannya lebih tinggi, karena kalau posisi jembatannya masih lebih rendah seperti saat ini akan menyulitkan untuk kendaraan yang kecil ya atau yang rendah. Masih bisa lewat, tapi memang harus benar-benar ekstra hati-hati. Hanya saja kalau kondisinya tergenang air, jembatannya tidak disarankan untuk kendaraan yang rendah ya, karena akan cukup dalam menggenang ketika melintas, berbeda dengan kendaraan yang cukup tinggi. Kita lanjut lagi perjalanan. Ini lokasi yang kemarin video aku update ada mobil terguling ya teman-teman. Jadi ini lokasinya berada di antara jembatan air teras dan jembatan air keruh. Jadi di tengah-tengah di antara kedua jembatan itu ada jembatan yang ini, dan memang harus hati-hati karena sambungannya tidak rata, walaupun sebenarnya sudah ditambah dengan batu-batu koral ya. Dan di sebelah kanan sudah ada garis pembatas ya, karena memang di sebelah kanan itu lokasi kemarin
terjadi mobil yang terguling itu karena tidak ada pembatas jembatannya. Untuk kondisi jembatannya memang bagus, cuma kadang kalau malam hari teman-teman tidak begitu fokus ketika melintas di sini karena tidak rata dan tidak ada pembatas jembatannya. Jadi memang harus ekstra hati-hati ketika melintas ya. Nah, dari sini kita lanjut perjalanan. Kalau teman-teman lurus saja nanti akan ketemu jembatan air keruh, kemudian akan sampai di Simpang Cecar. Dan setelah Simpang Cecar sampai menuju ke Simpang Semambang sampai ke Lubuk Linggau itu jalannya cenderung cukup bagus. Memang ada beberapa titik jalan yang masih pecah dan berlubang. Dan salah satunya nanti aku tunjukkan juga setelah Simpang Cecar kita menuju ke arah Simpang Semambang. Tipe jalannya itu cenderung lurus seperti ini, dan ini salah satu titik jembatan lagi yang aku mau share ke teman-teman agar berhati-hati ketika melintas. Jadi ini jembatannya berada di jalan aspal dan gak jauh dari Simpang Cecar ya teman-teman. Jadi setelah Simpang Cecar menuju ke arah Simpang Semambang, teman-teman akan melewati jalan ini. Dan jembatan besi ini harus hati-hati karena di tengah-tengahnya itu berlubang atau penutup jembatan besinya itu terbuka seperti yang terlihat di video. Jadi harus ekstra hati-hati karena terkadang karena jalannya mulus ya seperti ini, tapi ketika mendekati jembatan kita tidak siap ketika melewati ini, dan ini sangat berbahaya. Kalau siang hari mungkin masih aman ya karena terlihat dengan jelas, cuma kalau teman-teman melakukan perjalanan malam hari harus ekstra hati-hati karena sering tidak terlihat kondisi jembatan seperti ini. Oke, sekian dulu ya teman-teman video update jalur Pali. Terima kasih banyak sudah menonton, like dan komen kalau teman-teman suka. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.